Barat. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan terkait aktivitas saya sebagai seorang dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran, sebagai salah satu persyaratan di dalam mengikuti sertifikasi dosen tahun 2022. Konsentrasi bidang keilmuan saya adalah ilmu kehutanan, khususnya silvikultur atau budidaya kehutanan. Silvikultur merupakan ilmu yang mencakup tentang seni di dalam membudidayakan tanaman hutan yang meliputi beberapa mata kuliah, di antaranya silvika, silvikultur, genetika dan pemuliaan pohon, serta mata kuliah agroforestry. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah wajib yang ada pada bidang tersebut, yaitu mata kuliah agroforestry. Mata kuliah agroforestry merupakan mata kuliah lanjutan dari berbagai mata kuliah dasar yang telah diberikan sebelumnya, di mana bobot SKS pada mata kuliah ini adalah 3, berada pada semester genap serta wajib untuk diprogramkan oleh seluruh mahasiswa program studi kehutanan. Pada mata kuliah ini termuat informasi terkait pengelolaan hutan berbasis masyarakat, di mana agroforestry merupakan ilmu yang mempelajari tata cara pengkombinasian secara terencana tanaman pertanian dan kehutanan atau hewan serta ternak pada suatu bidang lahan secara bersama-sama ataupun bergiliran, sehingga terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis antar berbagai komponen yang ada. Agroforestry sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang baru di bidang pertanian, kehutanan, dan peternakan, berupaya menggali dan mengembangkan keberadaan sistem agroforestry yang telah dipraktekkan sejak dulu kala. Secara sederhana, agroforestry berarti menanam pepohonan pada lahan pertanian, di mana pengelolaan dan pemanenannya dilakukan oleh petani. Jadi, elemen pokok agroforestry adalah petani. Sedang di kehutanan elemen pokoknya adalah hutan. Dengan demikian, kajian agroforestry tidak hanya terfokus pada masalah teknik dan biofisik saja, tetapi juga pada masalah sosial, budaya, dan ekonomi yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu, sehingga agroforestry merupakan ilmu yang sangat dinamis. Adapun capaian program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, peserta kuliah mampu mengaplikasikan pengetahuan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang agroforestry untuk penyelesaian masalah-masalah agroforestry pada umumnya. Kedua, peserta menguasai konsep teoritis bidang agroforestry secara umum. Tiga, peserta bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil dari organisasi. Selain pada capaian program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini, terdapat juga capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kapan dan di mana sistem agroforestry ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam memecahkan permasalahan pertanian. Terkait dengan adanya trade-off antara aspek produksi dan lingkungan dalam sistem pertanian dan kehutanan pada umumnya. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik terkait ilmu agroforestry yang akan dibahas bersama selama kurang lebih 14 kali pertemuan dengan menggunakan media Zoom sebagai sarana pembelajaran online. Berikut adalah topik-topik yang akan saya bahas meliputi: 1. Pendahuluan, latar belakang dan sejarah perkembangan sistem agroforestry, tujuan dan manfaat menerapkan sistem agroforestry. 2. Kelebihan dan kelemahan sistem agroforestry. 3. Klasifikasi sistem agroforestry. 4. Pemilihan jenis
sistem agroforestry di wilayah dataran tinggi. 9. Sistem agroforestry di wilayah tropika basah dan kering. 10. Sistem agroforestry untuk produksi ternak dan kayu bakar. 11. Sistem agroforestry untuk produksi ikan, diantaranya mangrove dan air tawar. Dan 12. Sistem agroforestry untuk produksi bahan obat-obatan atau Farma. Prosedur perkuliahan. Untuk prosedur perkuliahan pada semester genap tahun ajaran 2021-2022 mengacu pada Surat Edaran Rektor Universitas Sulawesi Barat dengan nomor 0610/UN55/PK 0103/2022. Dikarenakan kondisi yang belum kondusif terkait pandemi COVID-19, maka perkuliahan dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan aplikasi Zoom Meeting dan Google Classroom sebagai sarana untuk menyampaikan materi perkuliahan, yang mana aplikasi ini merupakan aplikasi yang telah kita musyawarahkan bersama antara dosen dan mahasiswa, sehingga kami memilih kedua aplikasi ini. Perkembangan teknologi saat ini sangat membantu kami sebagai seorang dosen dalam menerapkan metode ceramah dan meningkatkan partisipasi mahasiswa untuk berdiskusi secara interaktif, sehingga mereka akan semakin memahami materi yang disampaikan. Untuk pengumpulan tugas dan distribusi materi perkuliahan, kami juga sangat terbantu dengan menggunakan aplikasi grup perkuliahan pada WhatsApp, Google Drive, dan Google Classroom, yang tentunya sangat praktis dan sangat mudah untuk digunakan oleh mahasiswa. Selain itu, untuk melakukan pengecekan kehadiran mahasiswa, saya menggunakan aplikasi Sistem Informasi Akademik atau SIAKAN sebagai aplikasi yang diluncurkan secara khusus oleh Universitas Sulawesi Barat. Sistem penilaian. Sistem evaluasi dan penilaian yang saya gunakan berdasarkan pada kontrak perkuliahan yang telah disepakati pada awal perkuliahan, di mana kehadiran dengan bobot 25%, tugas terstruktur 20%, ujian tengah semester 25%, serta ujian akhir semester dengan bobot 30%. Berikut ini merupakan video pembelajaran yang saya laksanakan secara virtual dan daring dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sembari menunggu teman-temannya untuk join, saya mau tanya apakah ada yang kendala jaringan? Saya Bu, Calvin, Bu. Oke, Calvin. Semangat ya, Calvin. Tetap berusaha ya, karena kondisi kita saat ini ya, kita masih berada dalam suasana pandemi, sehingga kita harus selalu sabar dan tetap berupaya survive ya. Jadi meskipun kondisinya begini, teman-teman tetap bisa semangat belajar ya, sehingga tidak mengurangi kuantitas dari hasil belajarnya teman-teman. Baik, jadi pekan kemarin kita sempat berdiskusi bersama ya, kita berdiskusi bersama terkait kira-kira model perkuliahan kita seperti apa ke depan karena suasana pandemi, sehingga hasil dari diskusi pekan kemarin itu sudah kita sepakati bersama ya, kita memilih aplikasi Zoom Meeting ya di dalam proses belajar ya. Jadi pemilihan aplikasi Zoom Meeting, kemudian
kita juga telah sepakati aplikasi grup WhatsApp, Google Drive, dan Google Classroom ya sebagai tempat pengumpulan tugas dan distribusi materi perkuliahan ya. Jadi ketika ada informasi ada mahasiswa yang berhalangan hadir, selalu aktif untuk mengecek aplikasinya, grup WhatsApp ya, Google Drive-nya ya. Lihat di situ apakah ada tugas atau tidak. Kemudian koordinasi dengan ketua kelas tentunya. Baik, untuk pertemuan hari ini, jadi hari ini setelah kita bahas kontrak perkuliahan pekan kemarin ya, hari ini masuklah saya anggap pertemuan pertama ya, atau pendahuluan. Ya, pendahuluan. Ya, karena pastinya teman-teman memilih mata kuliah ini pasti semua punya dasar ya. Ya, semua punya dasar. Yang pertama bisa jadi dasarnya karena mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib. Yang kedua, kira-kira apa dasarnya teman-teman memilih mata kuliah agroforestry? Selain karena mata kuliah ini wajib, ya, jangan sampai ada yang memilih mata kuliah ini karena tidak berdasar. Nah, kira-kira apa dasarnya teman-teman memilih mata kuliah ini? Ya, coba Calvin, karena Calvin tidak nampak, jadi biarlah suaranya terdengar. Silahkan Calvin. Halo Calvin. Iya, Bu. Silahkan Calvin. Maaf, Bu. Iya. Jaringan saya ini kurang bagus, Bu. Kurang bagus. Oke, kalau begitu, namun sebelumnya saya akan absen dulu ya. Jadi saya langsung sebut nama saja karena sudah beberapa kali bertemu dengan teman-teman atau adik-adik mahasiswa ini di mata kuliah sebelumnya. Jadi untuk hari ini saya ingin absensi dulu. Hasanuddin. Hadir, Bu. Oke. Ikram. Oke, Ikram belum join ya. Irma. Hadir, Bu. Kemudian Erlin. Hadir, Bu. Oke, jadi karena ini juga di awal perkuliahan ya, masih ada yang mencoba menyelesaikan diri. Oke, jadi dasar mata kuliah agroforestry. Jadi mata kuliah agroforestry itu adalah mata kuliah lanjutan ya, yang bersifat wajib, yang mana dasarnya itu adalah mata kuliah silvikultur, mata kuliah silvika, ya. Sudah ambil mata kuliah silvika dan silvikultur? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Berarti semua sudah punya dasar. Nah, sebelum masuk ke pokok bahasan yang ingin kita bahas, saya mau bertanya sebagai pendahuluan. Nah, saya mau tanya, apakah itu agroforestry? Semoga semua sudah punya gambaran ya. Saya, Bu. Oke, Uswatun Hasanah, silahkan. Baik, yang saya ketahui tentang sistem agroforestry yaitu sistem penggunaan lahan dengan mengkombinasikan antara pertanian dengan kehutanan, Bu. Oke, ada yang Mungkin lain? Calvin, Bu. Oke, Calvin, silahkan Calvin. Oke, baik. Terima kasih. Langsung saja saya menyampaikan pemahaman saya tentang agroforestry itu, Bu. Nah, menurut saya agroforestry itu adalah satu pengolahan sumber daya hutan yang dimana kegiatan ini memadukan antara kegiatan tanaman hutan dengan tanaman yang sifatnya jangka pendek, Bu. Seperti tanaman pertanian begitu. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Saya mau satu lagi. Ya, saya mau satu lagi. Oke, silahkan Nini. Kalau dari saya, agroforestry adalah sistem penggunaan lahan atau usaha tani yang mengkombinasikan pepohonan dengan tanaman pertanian untuk meningkatkan keuntungan baik secara ekonomis maupun lingkungan, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan bahas bersama ya. Saya izin share screen dulu ya materi untuk hari ini. Oke, baik. Jadi ada kata agroforestry.
ya. Jadi berasal dari dua kata. Ada agro atau agriculture, kemudian ada kata forestry. Sehingga ada penggabungan antara pertanian dan kehutanan. Nah, apakah yang menjadi penggabungan dari kedua kata itu? Nah, kita lihat ya. Ya, baik. Jadi pendahuluan ya. Nah, kira-kira berangkat dari mana sampai agroforestry itu muncul sebagai bentuk aktivitas masyarakat, ya. Jadi agroforestry itu bentuk aktivitas masyarakat, ya. Dimulai karena adanya alih guna lahan hutan menjadi lahan pertanian, sehingga banyak memunculkan masalah seperti penurunan kesuburan tanah, erosi, banjir, dan kekeringan. Ya, tapi ini tidak bisa diindahkan. Kenapa? Karena masyarakat butuh untuk menyambung hidup, ya. Jadi masyarakat butuh lahan pertanian, ya, sebagai penyambung hidup. Nah, selanjutnya agroforestry menjadi salah satu sistem pengelolaan lahan yang dapat mengatasi masalah yang timbul. Kenapa bisa menjadi salah satu sistem pengolahan lahan? Karena mungkin adanya ya seperti yang diutarakan temannya tadi ya, bahwa agroforestry itu pengkombinasian tanaman pertanian dan kehutanan atau tata cara pengkombinasian tanaman pertanian dan kehutanan. Karena lahan pertanian ini sangat dibutuhkan juga oleh masyarakat ya, sehingga mau tidak mau itu tidak boleh dihilangkan. Nah, bagaimana agar tetap kondisi atau ekosistem hutan tetap terjaga? Ya, mencobalah untuk mengkolaborasikan tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan. Oke, kemudian sejarah agroforestry. Dari mana muasal muncul kata agroforestry? Ya, kira-kira seperti apa? Nah, kita lihat bersama ya. Nah, ini kemudian definisi agroforestry dalam bahasa Indonesia. Saya mau bertanya, ini kan dari sejarah agroforestry itu sendiri, kita sudah mengetahui tadi. Yang saya mau tanyakan ini Bu adalah sistem agroforestry di Indonesia ini dikenalkan atau dikemukakan oleh siapa sejak pertama kali? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Lanjut. Iya Bu, sehingga karena saya lihat Bu, banyak metode agroforestry yang masyarakat Indonesia ini terapkan. Jadi dia mengimbangkan antara tanaman pertanian dan tanaman kehutanan, sehingga seperti definisinya tadi itu menghasilkan pengelolaan lahan yang maksimal begitu. Oke, jadi bagus sekali. Sebenarnya kita belum sampai kepada sistem agroforestry, tapi itu juga akan dibahas pada hari ini ya di pendahuluan, karena di pendahuluan kita akan membahas sejarah, pengertian fungsi dan tujuan serta jenis agroforestry. Nah, kalau sudah membahas tentang jenis, berarti ada sistem agroforestry yang akan kita bahas di dalamnya. Ada dua, ada sistem agroforestry sederhana dan sistem agroforestry kompleks. Nah, yang ditanyakan oleh Calvin itu siapa sih pencetus utama? Betul begitu, Calvin? Iya, Bu. Oke, baik. Saya melempar dulu ke teman-teman untuk menjawab ya sambil kita berdiskusi. Nah, kira-kira siapa pencetus utama sistem agroforestry? Silahkan. Mungkin ada yang bisa menjawab. Jadi ini proses belajar, tidak ada salahnya ketika jawaban kita salah, ya. Karena memang tujuan kita adalah untuk mencari tahu sesuatu yang tidak kita ketahui atau sesuatu yang kita ketahui namun belum
jelas kebenarannya. Nah, silahkan. Oke, jadi mungkin karena ini pertemuan pertama Calvin, masih ada yang belum sempat untuk membuka buku ajar atau panduan kita di mata kuliah agroforestry, sehingga oke lah saya akan menjawab dan Calvin bisa mencocokkan pada buku panduan yang kita gunakan, ya. Jadi di mana agroforestry ini dikenal dengan istilah wanatani, ya, atau agroforestry yang artinya menanam pepohonan di lahan pertanian, ya, di lahan pertanian. Nah, menurut Deforesta dan Nichon tahun 1997, jadi ini pertemuan pertama, ya, agroforestry dikelompokkan menjadi 2 sistem. Nah, ada istilahnya sistem agroforestry sederhana dan sistem agroforestry kompleks. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas pada saat kita masuk pada topik itu. Bagaimana, Calvin? Siap, paham, Bu. Oke, kita lanjut, ya. Selanjutnya sasaran dan tujuan. Kira-kira selain dari apa yang terlihat pada slide, apa sasaran dan tujuan agroforestry? Yang secara umum yang teman-teman langsung tergambarkan di dalam memorinya teman-teman. Saya, Bu, mungkin. Oke. Jadi sasarannya dari adanya agroforestry ini adalah masyarakat, dan tujuannya itu adalah untuk mengembangkan kualitas dari pengembangan ini lahan dari masyarakat, Bu. Oke. Satu lagi. Saya, Bu. Oke, Ahmad. Kalau dari saya tuh, Bu, sasaran dan tujuan dari agroforestry itu sendiri adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat petani yang terutama di sekitar hutan, Bu. Mungkin itu, Bu. Oke, jadi meningkatkan kesejahteraan petani terutama yang berada di sekitar hutan, ya, dan tidak merusak kondisi ekosistem hutan tentunya, Ahmad, ya. Jadi bagus sekali. Jadi sasaran dan tujuan agroforestry. Sasarannya adalah masyarakat. Sasarannya adalah hutan. Ya, selain dari masyarakat itu sasarannya adalah lingkungan atau kondisi, ya, hutan. Nah, itu menjadi sasaran. Kemudian tujuannya kita bisa baca dari slide ini, teman-teman bisa lihat. Oke, ya. Jadi baik sekali di kelas ini cukup interaktif, ya. Ya. Jadi jenis agroforestry, di mana agroforestry merupakan sebuah sistem penggunaan lahan, apakah itu pada hutan alam, ya, apakah hutan alami, kemudian hutan buatan dan pertanian. Nah, jadi ada 2 istilah di sini, ada agroforestry dan perkebunan. Di mana agroforestry terbagi atas 2 sistem, ya. Jadi ada agroforestry sederhana, kemudian agroforestry kompleks. Kemudian di dalam agroforestry kompleks tercakup beraneka ragam jenis pepohonan, perdu, kemudian tanaman musiman dan rerumputan. Jadi nanti juga saya akan perlihatkan di aplikasi Google Classroom, ya. Nah, materi yang lebih lengkap ada di situ, ya, buku ajar ada di situ, teman-teman bisa akses. Nah, teman-teman bisa lihat. Kemudian peran agroforestry dalam ekosistem, ya, menjaga kestabilan ekosistem ditandai dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, kemudian menjaga kestabilan tanaman dengan unsur hara dalam tanah, ya, menjaga tata air dan ketersediaan air tanah, mencegah terjadinya bencana alam berupa erosi dan tanah longsor. Kemudian yang kelima, memperbaiki struktur dan agregasi tanah
Dan yang keenam, meminimalisir dampak pemanasan global. Nah, tadi kita sudah bahas itu di sasaran dan tujuannya, ya. Jadi kita bahas bersama, setelah kita tahu definisi, kita tahu sejarahnya, kita coba masing-masing berargumen, nah kira-kira apa sasarannya, kemudian kenapa sampai agroforestry ini diterapkan oleh masyarakat, ya. Dan ternyata argumennya teman-teman itu tidak salah. Kemudian perkembangan agroforestry, ya. Jadi ada 3, agroforestry awal, pertengahan, dan akhir, ya. Nah, di sini sudah mulai di akhir sudah mulai terlihat persentase tanaman kehutanan yang mendominasi. Jadi sudah mulai terbentuk perhutanan kembali, ya, sehingga tujuan dan sasaran itu tercapai, ya, seperti itu. Nah, selesai, ya. Jadi selesai untuk materi perkuliahan kita yang pertama. Namun saya akan bertugas, ya. Jadi tugasnya nanti saya akan selipkan pada link, ya, di dalam Google Drive, sehingga penyimpanannya juga langsung pada Google Drive. Linknya saya akan simpan pada aplikasi Google Classroom. Jadi teman-teman jangan lupa selalu mengakses informasi di Google Classroom, karena bisa jadi ada tugas-tugas, ya. Apakah evaluasi untuk materi pertemuan kita hari ini atau tugas pendahuluan untuk materi yang akan datang, ya. Nah, baik, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Saya kembali mengingatkan adik-adik mahasiswa untuk mengisi presensi pada link yang sudah disediakan Universitas Sulawesi Barat, ya. Dan jangan lupa mengerjakan tugas, serta semoga masih ada kesempatan agar kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.